Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qutun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masuk sekarang di pembahasan jamak muannats salim. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Tsumma qala musannif hafizallahu ta'ala jamak muannats salim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala aslun wa ulatin wa ma jumi'a bi alfin Bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma summiya bihi minhuma fayunsabu bil kasrati nahu khalaqallahu samawati wa ma astafal banati. Baik. Kata beliau jamak muannats salim aslun wa ulat dan ulat. Iya, ini yang beliau sebutkan langsung di awal. Mulhaq. Ulat kenapa beliau sebutkan di awal? Karena di akhir mata sebelumnya disebutkan mulhaq terhadap isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Jadi beliau atofkan juga mulhaq terhadap jamak yang ditambahkan alif dan ta langsung. Jadi mulhaq di awal. Dan ulat 231 ini mulhaq diikutkan dengan jamak muannats salim karena tidak memiliki mufrad. Wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Dan apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Maksudnya termasuk yang keluar dari asal adalah apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Kan semua ini keluar dari asal. Yang dikecualikan illa. Kan illa al-asma'u sittah. Ya kan? Illa jam'u mudzakkar illa al-musanna wa jam'u mudzakkar salim. Illa ulat wa majumi'a bi alif wa ta'in mazidatain. Ya, ini semua masih pengecualian. Kecuali dijamak dengan alif dan ta tambahan. Wa ma summiya bihi minhuma. Apa yang dinamakan dengannya dari keduanya. Ya, yaitu jamak muannats salim yang sudah dijadikan apa? Nama. Iya, dinamakan dengan kata yang sudah ada tambahan alif dan ta. Iya, nama kalau jadi nama mufrad. Jadi nama mufrad, tapi dengan tambahan alif dan ta maka bentuknya sudah seperti jamak. Nah, ini ya i'rab yang keluar dari asal berikutnya. Terus kata beliau di nasab dengan kasroh. Ini keluarnya. Jadi beliau hanya bahas yang keluarnya saja. Di nasab dengan kasroh. Adapun rofanya tidak dibahas karena di atas asal. Tandanya dhamma. Jernya tidak dibahas karena di atas asal. Tandanya apa? Kasroh. Hanya di nasabnya saja. Contoh khalaqallahu samawati. Dan contoh kedua astofal banati. Kemudian Syarhun al-babur rabi' mimma kharaja 'anil asli ma jumi'a bi alifin wa ta'in. Alifin, semua alif salah itu ya. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ka hindatin wa zainabatin fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan 'anil fathati. Taqulu ra'aitul hindati wa zainabati. Qala Allah ta'ala khalaqallahu samawati wa astafal banati. Baik, syarah bab yang keempat dari apa yang keluar dari asal, apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Seperti hindat, zainabat. Sesungguhnya dia dinasab dengan kasrah sebagai pengganti dari fathah. Keluar dari asal fathah tapi dia di kasrah. Kamu katakan ra'aitul hindati wa zainabati. Allah berfirman khalaqallahu samawati wa contoh kedua astafal banati. Fa amma fi raf'i wal jarri fa innahu 'alal asli. Taqulu ja'atil hindatu fatarfa'uhu bid-dhammati wa marartu bil hindati fatajurruhu bil kasrati. Baik. Adapun dalam keadaan rofa
dan jer, maka dia di atas asal. Kamu katakan ja'atil hindatu, diropa kamu ropa dia dengan dhammah. Wa marartu bil hindati, maka kamu jer dia dengan kasro, di atas asal. Wala farqa baina ayyakuna musamma hadzal jam'i muannasan bil ma'na ka hindin wa hindatin aw bitta ka tolhata wa tolhatin aw bitta'i wa ma'na jami'an ka fatimata wa fatomatin. Kenapa Fatoma? Wa Fati, Masya Allah, salah cetak. Kenapa jadi Fatomat? Wah, bahaya ini. aw bitta'i wal ma'na jami'an ka fatimata wa fatimatin aw bil alifil maksurah ka hubla wa hublayatin awil mamdudah ka sahra'a wa sahrawatin aw yakuna musammahu mudakkaron ka istoblin wa istoblatin wa hammamin wa hammamatin. Baik. Kata beliau la farqa, tidak ada perbedaan. Pokoknya yang penting intinya kata beliau kan di awal tadi. Apa yang dijama dengan alif dan ta tambahan. Itu intinya. Kapan dijama dengan alif dan ta tambahan? Ya. Maka dia i'rab dengan i'rab ini. Tidak ada perbedaan. Baina ayyakuna, antara dia menjadi nama untuk jama ini adalah dia mu'annas secara makna. Jadi lafaznya mudzakkar. Nah, lafaznya mudzakkar, tapi maknanya adalah mu'annas. Jama saja dengan jama ini. Seperti hin. Kalau kita melihat lafaz mudzakkar secara lafaz, tapi secara makna dia adalah mu'annas karena penggunaannya hin untuk perempuan. Seperti hindat. Au bitta, atau mu'annasnya dengan tak saja, padahal secara makna mudzakkar. Lawan tadi. Kalau tadi lafaznya mudzakkar, maknanya mu'annas, atau lafaznya mu'annas, maknanya mudzakkar. Tetap boleh. Tetap boleh. Ka tolhat, nanti juga ada kaidahnya, bisa diharokati lamnya itu. Tolahat boleh. Itu masalah lain lagi nanti. Jadi tolhat, makanya ini jamak, belum tidak namakan mu'annas. Paham kan? Kenapa belum tidak namakan mu'annas? Ini alasannya. Karena laki-laki juga bisa dijamak dengan jamak ini. Jelaskan, karena tolha bisa dijamak menjadi apa? Tolhat. Belum tidak namakan salim karena tidak selamat dari perubahan. Nanti akan dijelaskan. Jadi, sama saja apakah yang disebut dengan jama ini adalah perempuan secara makna, seperti hindat, atau perempuan dilihat dengan taknya, seperti tolha, secara makna laki-laki. Tapi secara lafaz, mu'annas, tolhat, atau bitta wal makna jami'an. Atau dia mu'annas dengan ta dan maknanya secara bersamaan. Jadi kadang ada kata perempuan, lafaznya perempuan, maknanya juga perempuan. Contoh, Fatimah. Lafaznya perempuan, karena tak, maknanya juga perempuan. Maka ini dijamak juga dengan tambah alif dan ta, Fatimah. Atau bil alifil maksurah. Atau muannasnya dengan alif maksurah. Kan ada alif tanith maksurah. Alif tanith maksurah. Dijamak juga ke jamak ini. Seperti hublayat. Dengan contoh hublayat, berarti dia di sini terjadi taksir. Maksudnya tidak selamat bentuk aslinya karena alif jadi ya. Iya. Au mamduda atau mamduda seperti sohro'a wa sohrawat. Ini dia. Hamzah jadi waw. Berarti tidak salim. Berarti tidak salim. Makanya tidak dinamakan dengan jama mana salim. Tapi di kotur nada, jangan disinggung di buku dasar. Pusing lagi. Dah cukup dibilang jamana salim adalah tambahan alif dan ta. Enggak usah dibilang walaupun berubah. Bilang saja dulu selamat, muannas salim. Ya kan? Jamak untuk perempuan yang selamat, tidak berubah. Tidak berubah. Ya kan? Kan dia enggak dikasih langsung contoh hubla sama sohro. Paling dicontohkan adalah Fatimah, Maryam, Zainab. Ya kan? Jadi enggak ada masalah. Iya. Jadi dilihat daripada sohro'a menjadi sohrowat,
berarti dia tidak salim. Berarti dia tidak salim karena berubah. Hamzah menjadi apa? Wow. Au yakunu musammahu mudzakkar, atau dia itu sebenarnya musamma, penggunaan dinamakan dia untuk laki-laki, tapi dijamak ke muannas salim. Dijamak ke muannas salim. Makanya tidak dibilang muannas. Karena ada kata mudzakkar dijamak ke muannas dengan tambahkan alif dan ta, seperti istobel. Mereka katakan istobelat, hammam, hammamat, dia jamak ke muannas. Makanya jamak ini adalah namanya, intinya adalah apa yang dijamak dengan tambahan alif dan ta, laki-laki atau perempuan. Maka i'rabnya dengan i'rab ini. I'rabnya dengan i'rab ini. Jelas kan? Ray? Aman, Ray? Selesai terus. Wa kadzalika la farqa baina ay yakuna qad salimat fihi binyatu wahidihi ka dokhmatin wa dokhmatin aw taghayyarat ka sajadatin wa sajadatin wa hublayatin wa sahrawatin ala tara anna al-awwala muharrakun wasatuhu wa tsani qulibat alifuhu ya'an wa tsalitsa qulibat hamzatuhu wawan wa lihadza adaltu an qawli aktsarihim jam'ul muannatsis salim ila an qultu al jam'u bil alifi wat ta'i li umma jam'ul muannasi wa jam'ul mudzakkari jam'al mudzakkari wa ma salima fihi al mufradu wa ma taghayyara. Ini yang kita sebutkan tadi. Kadzalika demikian pula kata beliau. Tidak ada perbedaan antara yang selamat bangunan mufradnya binyatu wahidihi, maksudnya bangunan mufradnya. Nah, sama saja apakah selamat bangunan mufradnya. Pokoknya yang penting ditambahkan alif dan ta. Apakah selamat bangunan mufradnya seperti dokhmah, jamaknya dokhmatin, selamat bentuk mufradnya? Selamat kan, tidak ada perubahan. Au taghayyarat, atau berubah, tidak selamat. Seperti sajadatin, tolha, itu kata tolha tadi, bisa tidak selamat? Tolha, sajadah, sama? Berarti bisa sama. Berubah, tidak selamat. Sajadat, bertolha, tolahat. Paham ini kan? Tidak selamat, karena berubah. Hubla, jadinya apa? Hublayat, sohro'a, menjadi sohrawat, tidak selamat. Makanya boleh bilang, ala taro, tidakkah kamu melihat? Anal awal, bahasanya yang pertama, yaitu sajadah. Muharrakun wasatuhu, diharokati tengahnya, sajadah menjadi saja, diharokati tengahnya. Watani yang kedua itu hubla, kulibat alifuhu ya'an, diubah alifnya menjadi ya, hublayat. Wasalit yang ketiga sohro'a, kulibat hamzatuhu wawa, diubah hamzanya menjadi apa? Waw. Walihada, oleh karena inilah adaltu an qawli aktsarihim, saya berpaling dari ucapan mayoritas. Jadi yang kita sebutkan di awal buku dasar itu mayoritas. Mayoritas menamakan dengan jamak muannas salim. Paham ini? Sekarang kita nanti tidak sebut jamak muannas salim. Iya dah? Iya, karena sudah tingkat. Iya. Bisa dipakol sedikit orang ya. Jadi saya berpaling dari itu. Ini alasannya. Ucapan kebanyakan mereka jam'ul muannats salim. Ini mayoritas. Mayoritas. Ibnu Hisham berpaling dari itu. Ila an qultu, ke ucapanku al jam'u bil alif wat ta. Ini namanya sekarang. Al jam'u bil alif wat ta. Paham kan? Jamak dengan alif dan ta. Bukan lagi jam muannas salim. Karena ada yang tidak muannas dan ada yang tidak selamat. Dipahami ini kan? Ada yang tidak muannas dan ada yang tidak selamat. Tapi jangan kasih tahu santri yang baru tahun pertama, ini kamu membuat saya berjuang keras. Ya. Jadi muncul pertanyaan, Ustaz ada begini. Oh, siapa kasih tahu kok? RBA. Lihat-lihat toh itu orang. Iya kan? Kasih tahu orang baru, kasih tahu yang baru saja.
Jangan kasih tahu faedah kotor nada. Iya. Nah, kasihani orang, rahmati orang. Kasihanilah gurumu ini yang setengah mati lagi carikan jawaban. Anda paham ini? Enggak apa-apa juga, tapi ya begitulah. Ya, alhamdulillah. Ya, orang kadang tidak rahmati orang lain. Enggak? Jadi nanti itu ada lagi namanya ini di RBA baru ya. Itu bukan jamuan salim itu. Nah, itu jamak dengan alif dan ta. Masalah dijelaskan lagi. Iya, dia belum tahu itu istobel. Iya, dia belum tahu hammama. Ini masalah. Jadi ini namanya sekarang. Kenapa? Li'a umma, supaya umum, supaya saya. Ini belum berbicara saya, dia belum sendiri. Supaya saya umumkan. Umumkan, cakupkan, itu maknanya a'ummah. Saya cakupkan, saya liputkan jam al-mu'anats salim, jama mu'anats salim, jama perempuan, jam al-mu'anats apa? Jama untuk perempuan, wa jam al-mudzakkar, dan jama untuk mudzakarnya. Kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ya kan? Maryam, Tolha, kan ada perempuan, ada laki-laki. Ya, wa masalima, dan apa yang selamat fihi padanya al-mufradu, mufradnya selamat tidak berubah, wa matagoyyar, dan apa yang berubah. Makanya namanya itu supaya namanya umum. Ya. Terus wa qayyatul alifa wa ta'a biziyadati yakhruja nahwu baitin wa abiyatin wa maitin wa amwatin fa inna ta'a fihi ma asliyatun fa yansobani bil fathati alal asli taqulu sakantu abiyatan wa hadartu amwatan wallahu ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyakum wa kadzalika nahwu qudatin wa guzatin fa inna ta'a fihi ma wa in kanat zaidatan illa annal alifa fihi ma asliyatun li'annahuma li'annaha munqalibatun anil asli ala tara annal asla qudayatun wa ghuzawatun li'annahuma min qadaitu wa ghazawtu falamma taharrakatil wawu wal ya'u an fataha ma qablahuma kulibata alfaini. Masya Allah. Alifain. Kulibata alifaini. Walidhalika yunsobani bil fathati alal asli taqulu ra'aitu qudatan wa ghuzatan. Masya Allah. Aman ini kata beliau waqayyat, saya ikat al alif wa ta biziyadah, alif dan ta dengan kata tambahan. Belum bilang tadi dah yang dijama dengan alif dan ta tambahan. Kenapa belum ikat kata alif dan ta dengan tambahan? Dipahami ini? Iya. Kata beliau liyakhruja, untuk ya mengeluarkan atau supaya keluar. Karena lamnya lam ta'lil. Supaya keluar. Nahwu contoh baitin abiyat. Keluar contoh ini. Kalau kita melihat abiyat, ini gimana ini? Jamuan salim atau bukan ini? Periksa alif dan ta'nya. Itu dia untuk menentukannya. Jika alif dan ta'nya tambahan, jamuan salim. Jika bukan tambahan, bukan. Itulah fungsinya kata tambahan. Alif dan ta tambahan. Seperti bait. Keluar ini. Abiyat. Alifnya betul tambahan, tapi ta'nya asli. Berarti bukan ini. Mait, amwat. Alifnya tambahan, tapi ta'nya bukan. Fa inna ta'a fihi ma'asliyah. Sesungguhnya ta' pada keduanya apa? Asli. Ketika dia asli, fayun sobani bil fathati alal asli. Ketika dia asli, asli juga tandanya. Maka keduanya dinasab dengan fathah di atas aslinya. Ya kan? Jelas ini? Jadi kalau asli, asli juga. Takul sakantu abiyatan. Padahal seharusnya kalau dia jamuan salim ini, kalau dia jama dengan alif dan ta ini, maka dikatakan apa? Sakantu abiyatin. Iya. Wa hadartu amwatan. Kalau jama dengan alif dan ta, maka dikatakan apa? Hadartu amwatin. Tapi ini ta'nya asli. Sehingga tidak begitu bacaannya.
Qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman sebagai contohnya, wa kuntum amwatan, khobarnya ya kuntum ya mansub dengan fathah, wa kadzalika, nah demikian pula contoh keluar juga ini keluar juga contoh kudotin, memang taknya sekarang adalah tambahan, nah karena tidak ada dalam bahasa Arab tak marbuto asli. Dipastikan itu. Kalau ada tamar buto pasti tambahan itu. Tidak ada tamar buto dalam dunia bahasa Arab asli. Tidak ada. Paham nih kan? Jadi kalau antum dapat kudotin, pasti taknya tambahan ini. Karena kenapa saya bisa katakan pasti tambahan? Karena taknya apa? Tak bulat. Tidak ada tak marbuto di dalam bahasa Arab asli. Berarti dia tambahan ini. Tambahan berarti. Tapi tinggal kita periksa alifnya gimana. Tambahan atau asli? Seandainya dia ini setelah kita periksa nanti tambahan, sudah ini zaman salim. Tapi ternyata kita lihat kudotin, guzatin. Lihat ada belum? Fa inna ta'afihima, sesungguhnya tak pada keduanya, yaitu kudotin dan guzatin, wa in kanat zaidatan, walaupun dia adalah tambahan, illa hanya saja annal alifa, bahwasanya alif fihima pada keduanya asliyah. Itu masalahnya. Alifnya ternyata apa? Asli. Kenapa bisa? Belum ceritakanlah. Kenapa dia asli? Li'annaha munqalibatun an asli. Karena dia itu kan diubah dari asli. Jadi yang diubah dari asli bukan tambahan. Dipahami nih? Bukan tambahan. Dia hanya diubah dari apa? Asli. Diubah dari asli maka asli. Diubah dari asli maka apa? Asli. Ala taro, tidak kamu lihat. Anal asla, bahwasanya asalnya adalah kudoyatun. Wa guzawatun. Kan itu aslinya. Itu aslinya itu. Li'annahuma min qadaitu wa gozautu. Karena dia dari kata qadaitu dan gozautu. Berarti aslinya itu alif adalah ya atau waw, ya kan? Falamma taharrokat, tatkala dia berharokat, al waw wal ya, tatkala waw dan ya berharokat, wam fataha ma qablahuma, dan terfathah apa yang sebelum keduanya, kulibata alifain, maka keduanya diubah menjadi apa? Alif. Jadi dia itu huruf asli. Waw atau ya yang diubah menjadi apa? Alif. Intinya alifnya bukan tambahan. Intinya adalah alifnya adalah bukan tambahan. Falidalika, oleh karena alasan inilah, karena alifnya adalah asli, yunsobani bil fathati alal asl. Dinasab juga dengan fathah di atas apa? Asal. Takul, kamu katakan ra'aitu kudotan wa guzatan. Jelas ini? Selesai jamuan salim. Berikutnya. Summa qala musannif hafizallah, isim yang tidak bertanwin. Qala muallif rahimahullahu taala, aslun wa ma la yansarifu fa yujarru bil fathati nahu bi afdala minhu illa ma'al. Nahu bil afdali awil idafati nahu bi afdalikum. Baik. Yang berikutnya isim yang keluar dari asal adalah isim yang tidak bertanwin. Kata beliau aslun, dan apa yang tidak bertanwin maka dia dijar dengan fathah. Contohnya bi afdola minhu, dijar dengan fathah. Illa, kecuali ma'al, dia bersama al, nah bil afdoli, kembali ke asal. Awil idhofa, atau bersama idhofa, kembali lagi ke asal. Nah bi afdolikum. Berarti semula dilansorif, dijar dengan tanda fathah dengan syarat tidak beral dan tidak diidopakan. Tidak beral dan tidak diidopakan. Syarhun al-babul khamis mimma kharaja 'anil asli ma la yansarifu wa huwa ma fihi illatani far'iyatani mimma min alalin tis'in Ilalin. Min ilalin tis'in aw wahidatun minha taqumu maqamaha. Baik. Cara bab yang kelima, yang keluar dari asal adalah apa yang tidak bertanwin.
Apa itu apa yang tidak bertanwin? Yaitu dia adalah isim yang di dalamnya terdapat 2 sebab cabang dari 9 sebab. Jadi 9 sebab dari 9 ini berpasangan. Paham kan? Dari 9 ini berpasangan menjadi 2 sebab sehingga tidak bertanwin. Au wahida atau 1 sebab minha darinya, 1 sebab dari 9 tadi takumu makomaha, menduduki kedudukan 2 sebab tadi. Jadi itu gambaran awal untuk ismul ladzi lansharif. Dia tidak bertanwin kan ada 2 sebab atau 1 sebab menduduki kedudukan 2 sebab. Fal awwalu ka Fatimata fa inna fihi ta'rifu wa ta'nisu wa huma illatani far'iyatani anil tankiri wa tadhkiri. Baik, yang pertama yaitu contoh memiliki 2 sebab, maka dia tidak bertanwin seperti Fatimah. Sesungguhnya dia padanya ada 2 sebab. Sebab pertama at-ta'rif yaitu al-alamiyah, ya, nama. Sebab kedua adalah at-ta'nits, perempuan. Dia terkumpul. Kalau hanya sekedar nama, tanwin. Kalau hanya sekedar nama, tanwin. Ya kan? Kalau hanya sekedar perempuan, tanwin. Tapi terkumpul nama perempuan, tidak tanwin. Dipahami ini? Terkumpul 2 sebab sehingga dia tidak tanwin. Dan keduanya adalah disebut dengan 2 sebab cabang dari tangkir dan tadkir. Ta'rif cabangnya dari tangkir, karena tangkir asal. Kan asal kata itu nakiro, cabangnya ma'rifah. Itulah dibilang 2 sebab cabang. Kemudian ta'nits cabang dari sebab tadkir. Kan asal kata itu mudzakkar, kemudian cabangnya adalah muannats. Jelas kan? Itulah dibilang 2 sebab cabang. Cabang dari asal. Cabang dari asal. Wasani nahu masajida wa masabiha fa innahuma jam'ani wal jam'u far'un anil mufrad wa sighatuhuma sighatu muntahal jumu' wa ma'na hadha anna mafa'ila wa mafa'ila wa faqatil waqafatil jumu' indahuma wa antahat ilaihima fala tatajawazuhuma fala yujma'ani marratan ukhra bi khilafi ghairihima minal jumu'i fa innahu qad yujma'u taqulu kalba wa aklubun kalbun wa aklubun ka falsin wa aflusin thumma taqulu aklubun wa akalibu wala yajuzu fihi akalibu wala yajuzu fi akalibu an yujma'a ba'du wa kadha a'rabu wa a'aribu fala yajuzu fi a'aribi an yujma'a kama fi a'ariba an yujma'a kama yujma'u aklubun ala akalibu wa asalun ala asaila faka'anna al-jam'a qad takarrara fiha fanuzzila lidzalika manzilata jam'aini. Baik. Matanya yang kedua yaitu contoh yang memiliki 1 sebab yang menduduki kedudukan 2 sebab. Paham kan? Ini belum bahas ismul ladzi lansharif, hanya bahas alamat i'rab. Adapun bab ismul ladzi lansharif nanti akan datang. Ini hanya bab alamat i'rabnya ismul ladzi lansharif. Ingat itu. Ya, kalau pembahasan ismul ladzi lansharif akan datang. Ada babnya. Ada babnya. Yang kedua yaitu yang memiliki 1 sebab dan menduduki kedudukan 2 sebab. Contohnya masajida dan masabih. Sesungguhnya keduanya adalah jamak. Dan jamak adalah cabang dari mufrad. Kan begitu kan? Cabang dari mufrad. Bentuk keduanya adalah bentuk dari sigo muntahal jumu. Bentuk akhir dari jamak. Berarti sebenarnya 1 sebab dia ini. Cabang dari mufrad. Berarti kan 1 sebab. Cuman bentuk jamaknya adalah bentuk sigo muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak. Beliau selipkanlah penjelasan. Apa maksudnya bentuk akhir dari jamak? Artinya,
bahwa mafa'il dan mafa'il berhenti jamak di situ. Berhenti jamak di situ karena bentuk akhir. Berarti sudah tidak boleh lagi jamak setelahnya. Ia berhenti jamak di sisinya. Wantahat ilaihima, berujung kepada keduanya. Fala tatajawazuhuma, maka tidak melewati keduanya. Fala yujma'an marratan ukhra, tidak boleh lagi dijamak pada kali yang lain. Bihilafi ghairihima minal jumu', berbeda dari selainnya dari jamak-jamak. Fa innahu qad yujma', sesungguhnya dia kadang jamak dijamak lagi. Paham kan? Beliau akan buktikan sebentar. Misal takul, katakan, kamu katakan kalbun, mufradnya. Jamak dari kalbun, aklub. Jamak dari kalbun adalah apa? Aklub. Atau boleh juga antum jamak kilabun. Kan kalbun dijamak menjadi af'ul atau fi'al. Wazan fa'lun boleh dijamak menjadi af'ul, boleh juga dijamak menjadi fi'al. Tergantung jamak apa antum inginkan. Kan ada jamak kila, ada jamak kasroh. Jamak kilanya aklub. Berarti itu hanya ada 3 sampai 10 anjing. Kan begitu kalau aklub. Kalau kilab, ini jamak kasroh. Berarti ada 3 sampai tidak ada batasnya anjing. Dipahami kan? Tergantung nanti. Kan bisa dijamak kilab dan bisa dijamak kasroh. Intinya adalah ketika antum jamak, selama tidak di atas mafa'il atau mafa'il, boleh lagi dijamak. Sekarang, kalbun, antum jamak di atas aklub. Contoh kedua, falsin. Kamu jamak di atas aplus. Ya. Summa takul, kemudian setelah itu antum katakan, aklub. Dijamak menjadi apa? Akalib. La yajuz, tidak boleh. Fi akalib, pada kata akalib. Ayu jema ba'du. Untuk jamak lagi setelahnya. Ba'du mabni des dhamma. Karena dihilangkan mudhaf nilainya dan diniatkan maknanya. Maka ada terjemahan setelahnya. Paham kan? Dah, satu keadaan dia mabni. Jadi, tidak boleh lagi akalib, antum jamak lagi menjadi akalibun, akalibat, jamak lagi setelahnya. Paham kan? Tidak boleh lagi, kan ini namanya sigo muntahan jumu. Kada demikian pula a'arub, dijamak menjadi a'arib. Tidak boleh lagi dijamak a'arib. Ya, setelahnya. Iya, untuk dijamak sebagaimana dijamak aklub. Dijamak lagi menjadi akalib. Asal. Boleh lagi dijamak menjadi apa? Asail. Faka'annal jamak qad takarrarat. Seakan-akan jamak telah berulang. Sehingga tidak boleh lagi dijamak lagi. Seakan-akan jamak telah berulang. Pihak padanya. Panuzilah. Maka didudukanlah. Ya. Lidzalika, keduanya untuk hal itu manzilat jam'ain, seakan-akan dia menjadi 2 jamak. Inilah sebab keduanya. Yang sebab pertama tadi sebenarnya sebabnya adalah jamak. Saja dong, cabangnya mufrad. Kan begitu. Sebab keduanya apa? Seakan-akan sudah jamak berulang. Seakan-akan jamaknya berulang. Makanya dikatakan satu sebab tapi menduduki kedudukan 2 sebab. Terus Wa kadzalika sahra'u wa hubla fa inna fihi mat-ta'nitsa wa huwa far'un anit tadhkiri wa huwa ta'nisun lazimun. Fanuzzila luzumuhu manzilata ta'nisin thanin. Wa lihadzal babi makanun ya'ti syarhuhu fihi insyaallah taala. baik. Demikian pula kata sahra'u, maksudnya yang memiliki satu illah yang menduduki kedudukan 2 illah. Seperti sahra'u, alif tanith. Ya kan? Alif tanith itu kan satu sebab menduduki kedudukan 2 sebab. Sahra'u dan hubla, ini alif tanith, mamdud atau maksurah. Sesungguhnya pada keduanya adalah ta'nith, itu sebabnya. Wa huwa far'un anit tadhkir. Ini ta'nith berarti cabang dari mudzakkar. Wa huwa ta'nithun lazim. Berarti kalau antum melihat hanya punya satu sebab tadi. Cuma kalau ada alif maksurah atau mamdudah, ini ta'nits lazim. Apa dibilang lazim? Ada catatan di bawah. Karena alif ta'nits mamdudah atau maksurah tidak pernah terpisah darinya. Makanya dibilang lazim. Kalau ada alif ta'nits maksurah atau alif ta'nits mamdudah, maka itu ya namanya mu'annats bil a. Alhamdulillah. Itu mu'annats bil alif. Yarhamukallah yahdikum nas. Baik. Itu mu'annats bil alif.
Mu'annas bil alif ini namanya alif ta'nits apa lah? Lazimah. Selalunya dikatakan begitu, maka itu sama dengan menduduki kedudukan dua sebab. Iya, ini agak sulit ini. Fanuzzila luzumuhu. Maka didudukanlah tadi itu. Selalunya alif itu menunjukkan dia mu'annas. Manzilat ta'nits tani. Seakan-akan dia menduduki kedudukan ta'nits yang kedua. Dari situlah dibilang menduduki kedudukan dua illah. Paham kan? Iya, ini agak sulit ini dipahami. Karena, iya, kenapa kita sulit memahaminya? Untuk memahami kenapa alif dikatakan lazimah ta'nits. Paham kan? Ya, kata sederhananya karena kalau ada alif yang seperti ini, apakah dia mamdud atau maksuro, kita akan namakan apa? Mu'annas. Itulah yang fak'an, tidak pernah terpisah darinya. Tidak pernah terpisah darinya. Alif yang seperti apa? Ya, sudah dijelaskan di unwanud dharah. Alif yang selalu menjadi tanda di alif ta'nits mamdudah. Paham kan? Di unwanud dharah. Ringkasnya adalah dia adalah alif tambahan atau hamzah tambahan setelah alif. Atau bahasa umumnya alif tambahan. Apakah alif tambahan itu adalah tidak ada hamzah setelahnya atau ada hamzah? Maka itu adalah menunjukkan dia mu'annas. Kalau alifnya asli atau hamzahnya asli, maka bukan mu'annas. Walaupun alifnya tambahan. Seperti misalnya qurra'un, hamzahnya apa? Hah? Asli kan dari kata qara'a. Berarti dia bukan mu'annas. Bukan mu'annas. Misalnya fata. Fata. Alif di akhirnya, seharusnya ini ta'nits ini. Tapi alifnya apa? Asli atau tambahan? Asli. Berarti mu'annas atau bukan? Bukan. Inti dari alif ta'nits adalah alif tambahan. Apakah mamdud atau maksuro? Kalau ada alif tambahan mamdud atau maksuro, ta'nits. Inilah dibilang apa? Ta'nits lazim. Ta'nitsnya itu selalu ada itu alif, maka ada kata mu'annas. Tidak ada itu alif, maka tidak ada kata mu'annas. Itu ucapan lazim. Itulah yang faku anhu tidak pernah berpisah darinya. Ada alif yang seperti itu, maka ada nama gelar mu'annas. Dipahami ini? Tidak ada alif yang seperti itu, maka tidak ada nama mu'annas. Jelas atau belum ini? Saudara? Misalnya ini hubla. Keberapa alifnya ini? Keempat. Pasti kan tambahan. Karena ada koedahnya alif menemani 3 huruf pasti tambahan. Itu kan koedah. Alif menemani 3 huruf pasti tambahan. Tidak ada alif di dunia ini yang menemani 3 huruf asli. Anda paham ini? Berarti hubla berapa yang dia temani? Berapa huruf yang dia temani? 3, berarti dia tambahan. Nah, kalau begitu, mu'annas. Jelas kan? Jelas ini pembahasan ini? Berarti dia mu'annas ini. Karena alifnya tambahan. Iya kan? Jelas atau belum? Sekarang kata. Berapa huruf yang dia temani? Hah? Tambahan atau bukan? Pasti bukan. Iya kan? Pasti bukan. Karena dia menemani berapa huruf? 2 huruf. Pasti bukan tambahan. Berarti bukan mu'annas. Bukan mu'annas. Sudah ada? Gimana Abdul Khalid? Aman? Ini dia bilang, selalunya dikatakan mu'annas ini kata, kalau ada alifnya seperti itu, maksur atau mamdudah, itu menduduki kedudukan sebab kedua. Makanya tadi itu sebenarnya satu saja sebabnya. At-ta'nits bil alif. Paham kan? Tapi karena selalu yang seperti itu adalah mu'annas, maka dia seperti sebab kedua. Maka dia seakan-akan itu menjadi sebab kedua. Jelas kan? Mungkin jelas atau belum? Kayaknya belum jelas ini. Siapa yang belum jelas atau masih samar? Ini bahasanya kitab atas. Kalau bahasanya kitab dasar, bilang saja satu sebab. Nah, iya kan? Misalnya gini. Ibrahimu. Kenapa tidak tanwin? 2 sebab. Nama aja. Kan begitu.
masajidu. Kenapa ada tanwin? Satu sebab. Sigo muntahal jumu. Begitu jadi dasar. Cuma sekarang ini sebenarnya ucapan penulis ini, misalnya ketika dibilang ini satu sebab, tapi menduduki kedudukan dua sebab. Nah, misalnya sigo muntahal jumu itu kan satu sebab saja. Tapi kenapa ini satu sebab bisa dari tanwin? Pada di sana kalau hanya satu sebab ditanwin. Kalau hanya satu sebab, misalnya nama bersama ajem. Kalau nama saja tanwin, kan begitu kan? Kenapa ini satu sebab malah tidak ditanwin? Dipahami nih? Jawabannya karena ini satu sebab menduduki kedudukan dua sebab. Gimana prosesnya? Jama sigo muntahal jumu. Nah, sebab tidak ditanwinnya satu saja, karena dia adalah cabang dari mufrad. Kan gitu kan? Berarti satu sebab saja kan? Karena jama cabang dari mufrad. Asalnya apa? Mufrad. Kalau mufrad tanwin masjidun. Paham kan? Di jama masajidu. Nggak ditanwin. Apa sebabnya? Karena dia adalah jama. Iya kan? Karena dia adalah jama. Iya kan? Jama cabang dari mufrad. Tapi kenapa dikatakan menduduki kedudukan dua sebab? Karena sigo muntahal jumu tidak bisa lagi dijama. Kenapa tidak bisa lagi dijama? Seakan-akan jamaknya sudah berulang. Ada paham? Seakan-akan zamannya sudah berulang. Itulah sebab kedua. Ia membuat dia tidak bisa ditanwin. Ketawa pahit itu ya. Paham ini? Sama dengan sekarang. Sohra'u. Sohra'u. Kalau hublah tidak ada masalah ini. Tidak. Harokat muqaddarah. Sohra'u. Kenapa dia tidak ditanwin? Apa sebabnya? Satu sebab. Alif tanwin. Cabang dari mudzakkar. Nah, satu sebab. Dia tidak ditanwin karena satu sebab. Karena dia mu'annas. Mu'annas cabang dari mudzakkar. Tapi kenapa dikatakan dia menduduki kedudukan dua sebab? Kita harus cari sebab kedua. Kenapa dikatakan menduduki kedudukan dua sebab? Padahal cuma satu. Apa itu? Mereka bilang, karena kalau ada ini alif, selalu mu'annas. Kata selalu mu'annas menduduki, menutupi sebab kedua. Gimana Ibnu Khaldun? Dia cabang dari muzakkar. Yang pertama. Jadi sebenarnya ketika antum bilang cabang dari mudzakkar, berarti hanya punya satu sebab. Tidak punya dua sebab. Hanya satu jenis sebabnya. Cuma satu sebab ini sama dengan yang punya dua sebab. Nah, kenapa dikatakan sama? Karena kata ta'nits gelarnya dia itu, nah, selalu mu'annas, bentuknya yang seperti itu. Selalu mu'annas. Kata selalu mu'annas itu menutupi sebab yang kedua. Dan dia mu'annasnya lazim. Ada alif tanwin maksud atau mamdudah dengan ciri itu mu'annas pasti. Ada itu ada mu'annas, tidak ada mu'annas. Nah, ada lagi. Sultan. Betul. Seakan-akan itu sudah menjadi. Makanya belum bilang tadi. Bimanzilati. Itu seperti kedudukan sebab kedua. Seakan-akan zamannya berulang. Seakan-akan itu seperti sebab kedua. Karena jamak dari jamak. Dah? Iya. Sebelkan. Aman. Baik. Terus? Selesai. Sudah dulu itu ya. Setelahnya hukumnya ya. Hukumnya nanti besok insya Allah. Hukumnya besok insya Allah. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan sebelum tutup? Fadhol. Jelaskan alasan mulhaq Ustaz. Kalau isi sana yang kila-kilta itnatan itu tidak ada penjelasan kenapa dia mulhaq. Kenapa dia mulhaq?
Sekarang, apakah ada syarat dia menjadi musanna? Jadi paham? Biar yang lain tidak paham, yang penting Bapak paham. Nah, jadi maksudnya, tahu pertanyaan Abdul Khalik, no? Di saat mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim, dijelaskan. Kenapa tidak dikatakan jamak mudzakkar salim? Tak? Kita bilang mulhaq. Karena dia punya syarat. Sekarang isim mutanna, ada nggak syarat? Harus nama berakal, sifat berakal, ada nggak? Nggak ada syarat. Iya kan? Nggak ada syarat. Terus kenapa dikatakan mulhaq? Kenapa tidak dikatakan saja isim mutanna? Karena kan alif dan ya-nya nun, alif, nun, ya, nun tambahan. Ini bukan tambahan. Nah, ada lagi? Berarti tidak masuk dalam definisi Ustaz. Iya betul. Tidak masuknya dalam definisi, maka mulhaq. Mulhaq. Khalaqallahu samawati. Ibnu Hisham itu mengirabnya maf'ul mutlak. Khalaqallahu samawati. Terus jelaskan. As-samawati di Eropa apa? Maf'ul mutlak. Jadi maf'ul bih kan kebanyakan ini kirapnya maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih itu wujida bil fi'li. Kalau maf'ul mutlak wujida, kalau maf'ul bih wujida bil fi'li, maf'ul mutlak wujida bil fi'li. Makanya itu bisa miripnya maf'ul mutlak katanya gitu. Maksudnya apa? Apa tadi? Bil? Jadi Kalau maf'ul bi wujida wujida bil fi'li. bil fi'li. Fi Fil fi'li. mutlak wujida bil fi'li. Terus jadi as-samawati ini wujida Bil fi'li. fil fi'li. Bil Bil fi'li. Jadi sehingga dia tidak bisa maf'ul bi. bisa yang paling sahihnya maf'ul mutlak. Yang paling sahihnya. Karena dia bilang Tadi wujida bil fi'li. jadi as-samawati ini ada karena perbuatan. Sementara maf'ul bi Memang asalnya sudah ada di perbuatan. Wujida bil fi'li. Ada di perbuatan. Maksudnya apa itu? saya tidak tahu juga. Iya. Iya, hindari saja itu saudara. Dah, itu kajian filsafat. Buang saja itu. Intinya ini as-samawat dikenai pekerjaan Allah buat. Allah yang cipta. Kan? Allah yang cipta. Yang penting begitu saja. Allah yang cipta ini langit dan bumi. Sudah nih, maf'ul bi itu. Paham nggak? Itu mau saja. Iya, itu orang filsafat itu. Buang-buang saja. Sesuatu yang diselipkan di bahasa Arab, di usul, dari filsafat, buang saja. Zamakhsyari yang bilang itu, saudara. Nggak usah, kan Zamakhsyari menolak perbuatan Allah. Memang dia tidak tetapkan sifat al-khalq. Dah, Zamakhsyari semua sifat dan nama Allah dia tolak, Pak. Iya kan? Jadi tidak usah kita masukkan itu. Buang saja. Daripada kita sesat. Itu bisa. Itu bisa. Itu bisa satu bukan saja. Iya, saya paham, saya tahu. Tapi kan kadang itu, maksudnya ahli nahwu itu membawakan itu karena dibahas oleh dia. Saya memang paham itu maksudnya. Tapi ini Zamakhsyari ini, masalah ini orang. Karena dia masukkan masalah pemikirannya ke bahasa. Makanya orang setelahnya menggunakanlah itu istilah dia. Paham kan? Menggunakan istilahnya. Sehingga itulah kadang sebagian terbawa. Ya tak? Makanya kebanyakan dari Ibnu Hisham kan awal begitu. Karena dia kan Syafi'iyah. Syafi'iyah kan kadang masuk kalau tidak di Mu'tazilah, masuk di Asy'ariyah. Yang orang pertengahan. Dia menolak sebagian, menetapkan sebagian. Tapi kan akhirnya Ibnu Hisham tahambal, saudara.
Hambali, ngebuang itu, jangan disinggung. Nah, sudah dia buang itu pendapat. Paham saudara? Kau pusing lagi uji kalau dikasih begitu nanti. Iya. Alhamdulillah. Sudah? Enggak. Karena dia semua pakai tamu Anas. Kalau setelahnya dia kan manas gitu. Enggak, kalau yang ini. Yang ini maksudnya sudah. Tapi karena alasannya menduduki Baswab ini alif. Karena dia pokoknya selalu kalau ada alif. Tambahan. Bersyarat. Bersyarat. Harus tambahan itu alif maksud. Terus? Enggak selalu tuh saudara. Kalau alif tambahan seperti ini berarti tak nih. Kalau tak marbuto enggak selalu muannas saudara. Walaupun dia tambahan. Ada yang muannas, ada yang bukan. Ya kan? Kalau alif ini selalu. Iya, tambahan ini syaratnya. Nah. Taknis itu dia adalah cabang dari tadkir. Iya kan? Asal muannas mudzakkar. Asal ma'rifah nakirah. Asalnya. Ya? Begini saja saudara, asalnya Hawa dari mana? Dari mana itu Hawa? Nenek moyang kita. Dari Nabi Adam tuh diambil dari tulang rusuknya. Itu. Masih saudara. Ya enggak simbol kan? Sama-sama kok simbol. Itu yang di mana itu yang setiap marbuto itu dengan manas. Iya tuh. Enggak, tolong. Laki-laki, kok nama kamu antum bilang itu perempuan? Bukan, laki-laki. Berham marah orang. Masa antum katakan tolha perempuan? Laki itu saudara. Kau tidak percaya periksa ke burungnya. Laki-laki. Kalau ditaruh kita marbuto itu menandakan berendam indikasi kan? Enggak jadi perempuan. Itu dibilang enggak lazimah. Makanya saya bilang tadi enggak. Kan pertanyaannya mursyid dah? Apa? Mursyid nama tak? Jadi dia bilang, kan ini alif, kita bilang lazimah. Maka dia alif tanid, ini adalah menduduki satu sebab kan? Karena kalau ada ini alif, pasti muannas. Dengan ketentuan tadi. Nah, kita bilang, kalau begitu tak juga bisa itu. Karena tak juga lazimah. Kenapa harus dua sebab? Kita bilang, tak kan tidak muannas lazimah. Karena belum tentu ada tak, langsung kita bilang perempuan. Ada kata tak, tapi dia laki-laki. Bakorotun. Apa itu untuk bilang? Tapi betina, jantannya juga bakorotun. Kan begitu saudara. Asadun, singa jantan. Enggak, singa betina juga asadun. Berarti enggak harus dia ada tak, baru dibilang perempuan. Tolha. Nama kemudian manas. Nama karena ada tak. Mirip-mirip. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Padahal bukan. Bukan karena dia perempuan. Mirip perempuan. Nah, makanya dilaknat yang kasih mirip-mirip. Nggak boleh. Paham saudara? Bukan karena perempuan. Jadi kita kira itu perempuan. Bukan. Karena mirip saja. Ikut hukumnya. Nah? Lam kasar maksudnya tidak diubah. Bukan tidak dijamak taksir. Tidak diubah. Kan ciri-ciri jamak taksir adalah berubah bentuk mufradnya. Dah? Selesai aja.
karena lafadznya mirip sama jawabannya. Ini izun, bukan jama mudzakkar salim ini. Ini jama taksir. Nah, ini jama taksir. Tapi karena bentuknya seperti jama mudzakkar salim, i'rabnya tidak ke jama taksir, tapi ke jama mudzakkar salim. Nah ini yang sinun ini kan tidak ada di Mas, pasti ada, saudara. Masa tidak ada? Iya kan? Yang jamak kila yang terbatas, kan? Jamak kasro ada tahu. Izun ini jamak kasro. Iya. Kenapa kita bilang enggak ada? Cuma i'rabnya ikut jamak mudzakkar salim. Iya kan? Ada lagi? Masa enggak ada bentuknya? Enggak ada fi'ul. Apa? Apa? Fi'alun. Ada toh. Kan ini hilang lamji. Hilang lamji ini, saudara. Hilang lamnya, maka dia jadi huruf akhir. Ada waw, dicocokkanlah dengan dhamma. Kenapa kita enggak bilang enggak ada? Datang ke lamnya. Datangkan lamnya. Langsung itu dapat. Ini kan hilang di lamnya tuh. Kan hilang lamnya tuh. Antum ingat yang dibilang kemarin? Hilang lamnya dan digantikan oleh ta. Wow. Diganti oleh ta, kemudian dijamak, datanglah waw dan nun. Iya kan? Lihat cerita kemarin. Itu kan asalnya sinun me apa? Sanahun atau sanahun. Menjadi sinun. Berubah berarti kan sa menjadi si. Berarti jamak taksir ini. Ya ada? Iya enggak, Arif? Masalah kita adalah kita cari wazannya gitu ya. Kalau mau cari wazannya, datang ke milamnya. Iya kan? Mau cari wazan, datang ke siapa? Lamnya. Sekarang ini kita bingung cari wazannya karena tidak kita datangkan lamnya. Datang itu dulu lamnya yang hilang. Kan ada waw di situ hilang atau ha. Iya kan? Betul nggak, Arif? Gimana ini? Bukan sudah jadi. Sudah ada wazannya irun. Apa? Antum kan sekarang fi'ul. Apa gitu? Fi'un. Itu kan penghilangan, saudara. Enggak. Sekarang mungkin antum bilang kan tidak ada fi'ul. Gitu ya? Atau gimana? Tidak ada fi'ul. Itu kan mufrad, saudara. Yang tidak ada upil dan ipu. Apa ya? Gitu, itu ya. Tidak ada kudis dan bisul. Gitu ya. Mufrad itu bukan jamak. Nah, bercampur-campur ingatan itu. Mufrad tidak ada, kan mufrad cuma 10. Nah, seharusnya kan 12. Kalau di dhamma huruf pertama, kedua 4, dhamma fathah kasrah sukun. Kalau di kasrah 4, dhamma fathah kasrah sukun. Kalau di fathah 4, dhamma fathah kasrah sukun. Kan begitu seharusnya. 3 kali 4 12. Tapi hilang kurang 2. Karena tidak ada mufrad fu'il sama tidak ada mufrad fi'ul. Mufrad, saudara, kita bahas itu, bukan jamak. Ya dah? Kalau jamak, lihat ke jamak taksir. Ya enggak? Kalau jamak, lihat jamak taksir. Taksir berubah bentuk mufradnya. Seperti aradun dan sinun dia terjelas. Untuk aradun ini yang mana bentuk berubah bentuk mufradnya? Kan ardun. Hah? Roh di harakat rohnya itu. Iya. Makanya belum bilang di fathah ro. Apa yang gunanya itu bilang? Itu berubahnya. Dan anggaplah tidak di fathah. Itulah perubahannya tambah waw dan nun. Kan perubahan itu bisa dengan harokat, bisa dengan huruf, nah, penambahan, bisa dengan pengurangan. Itu lupa perubahan jamak taksir.
dengan arodun ada waw dan nun. Jamak taksir itu karena apa? Ada perubahan dengan penambahan. Itu kan 6 perubahan jamak taksir itu 6. Ada berubah harokat saja, ada berubah dengan penambahan huruf, ada berubah dengan pengurangan huruf, ada berubah dengan berubah harokat dan apa? Tambah huruf. Ada perubahan dengan modelnya berubah dengan harokat pengurangan huruf. Ada juga perubahan berubah harokat ke-6. Berubah harokat ada tambahan dan ada pengurangan. 6. Dan ya enggak? Gimana Ibnu Khaldun? Takut-takut saya ini kalau Ibnu Khaldun. Nih, ahli. Nah, sudah nih. Aman nih. Dan yang kalau perkataan ini soalan kasar kan tidak perlu untuk mufradnya. Sini kan bilang lam kan itu termasuk Yang mana itu? Yang mana itu? soalan kasar. Maksudnya itu kan tadi kita bilang tidak karena tidak berubah bentuk mufradnya. Iya. Terus? Kan sinun penyasanatan berubah itu. Walam yukasar. Apa maksudnya tadi? Tidak diubah bentuk mufradnya. Jadi karena asalnya sanawun. Hah? Udah selanya ala taro anak sana asluha sanawun. Sanahun. Dalilnya jama dengan alif dan ta sanawat. Dia jelaskan ke asalnya. Ketika dihilangkan dari mufradnya lam itu waw atau ha, dia ganti dengan ta, dia inginkan jama taksir. Dia inginkan dia adalah menjadi jama taksir. Tapi dia jadikan di atas bentuk jama mudzakkar salim. Jadi sebenarnya itu jama taksir. Terus walam yukasar apa maksud? Itu yang antum kaji. Lam yukasar maksudnya dia bisa dibilang tidak dia ubah dan bisa juga tidak dia jadikan sebagai jama taksir. Kan begitu. Terus sudah nih aman nih. Alhamdulillah. Kita cukup dulu, kalau ada masalah lagi nanti dibahas itu. Alhamdulillah. Supaya kita naik ke atas itu sudah aman. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.